Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih dapat mendengarkan dan merenungkan kembali akan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Dear Me, Love Me. Tema firman Tuhan hari ini adalah kita harus menghargai dan mengasihi diri kita sendiri. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat berkata demikian, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Hari ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya Tuhan itu memandang manusia dan apa indikasinya waktu kita sedang tidak menghargai diri kita sendiri. Sebab seringkali kita melewatkan hal ini. Kita mengasihi orang lain, kita memperlakukan orang lain dengan baik, tetapi kita tidak mengasihi diri kita sendiri dan kita tidak memperlakukan diri kita ini dengan baik. Oleh karena itu kita melihat manusia di pandangan Tuhan yang pertama adalah berharga. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi manusia di pandangan Tuhan yang pertama adalah manusia mendapat penghargaan tinggi di mata Tuhan sampai ia rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Jadi harus kita sadari apapun keadaan kita hari-hari ini, bagaimanapun keadaan kita saat-saat ini, kita ini adalah orang yang berharga di pandangan Tuhan. Seringkali waktu kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan, kita menjauh daripada Tuhan. Dan kita merasa kita ini tidak layak. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita ditebus oleh darah yang mahal bukan karena perbuatan kita. Kita ini dibenarkan, tetapi karena darahnya yang mahal itu, ia rela korbankan untuk menjadikan kita berharga. Manusia di pandangan Tuhan yang kedua adalah mulia. Kejadian 2 ayat yang ke-7 berkata demikian, karena itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu Saudara, Allah cukup berfirman untuk menjadikan semua makhluk hidup. Tetapi untuk manusia, Allah sendiri turun tangan untuk membentuknya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kejadian 1, itu jelas dituliskan bahwa Allah itu berfirman. Dia berfirman maka jadilah. Dia berfirman maka jadilah. Semuanya dituliskan Allah berfirman. Tetapi untuk manusia, Allah tidak saja berfirman, tetapi Allah turun tangan untuk membentuk manusia itu sendiri. Itu yang menjadikan kita ini adalah makhluk yang mulia di antara semua makhluk-makhluk yang lain. Bahkan jelas dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan seterusnya, Allah menjadikan kita ini serupa dengan gambarnya. Tidak ada makhluk yang dijadikan serupa dengan gambar Allah kecuali manusia. Jadi, mari kita sadari bahwa kita ini selain berharga, kita ini adalah makhluk yang mulia. Puji Tuhan. Manusia di pemandangan Allah yang ketiga dikasihi. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudara, Yesus rela mati karena kasihnya kepada manusia.
Ia rela untuk datang ke dunia, untuk menanggung beban dunia, untuk menanggung dosa-dosa kita karena kasih-Nya kepada kita. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apapun keadaan kita hari-hari ini, jangan lupa Allah begitu mengasihi kita. Kita ini adalah orang yang berharga dan mulia di pandangan Tuhan. Berikutnya, kita akan mempelajari indikasi tidak menghargai diri sendiri. Yang pertama, rendah diri atau minder. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10. Cerita ini tentang Musa. Musa diminta Tuhan untuk maju sebagai mulutnya, sebagai pembicaranya. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ternyata Musa berkata demikian di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-10. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Jadi Musa ini sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa, saya tidak sanggup. Tahukah Bapak Ibu, Musa ini adalah seorang yang pintar, seorang yang hebat, seorang yang kuat. Bukan orang biasa. Tetapi apa yang terjadi, dikatakan, Tuhan, saya tidak bisa. Coba pilih yang lain. Musa sedang rendah diri atau minder di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Akibat merendahkan diri adalah murkanya Tuhan. Tuhan marah kepada orang-orang yang minder, saudara. Jadi Bapak Ibu yang sedang minder hari-hari ini, hati-hati. Sebab apa? Tuhan menghargai kita dengan luar biasa, tetapi kita merendahkan diri kita. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-14 berkata demikian, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Jadi begitu kita sedang merendahkan diri, kita sedang minder, kita sedang rendah diri, kita sedang tidak menghargai diri kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, minder itu adalah penyakit yang tidak disenangi Tuhan. Kemudian indikasi yang kedua adalah tidak dapat menjaga tubuh dengan baik. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-24 berkata demikian, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Saudaraku, Allah saja menyusun tubuh kita dengan baik, tetapi seringkali kita menyakiti tubuh kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara begadang, dengan cara minum minuman keras, dengan cara kita bekerja terlalu keras, dengan cara apapun itu, kita menyakiti diri kita sendiri. Padahal ayat ini jelas berkata Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Jadi hati-hati, kesehatan kita tidak bagus, kesehatan kita tidak baik, kita sakit karena ulah kita sendiri pun itu adalah indikasi kita sedang tidak menghargai diri kita sendiri. Jadi puji Tuhan, kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hargailah diri kita sendiri seperti Tuhan mengasihi dan menghargai kita dengan mulia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu membangkitkan kami, dan kami percaya ada kuasa di dalam firman-Mu. Kami mau mengasihi diri kami sendiri seperti Engkau mengasihi kami. Terpujilah Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati gereja-Mu. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami, dan kami terima berkat Tuhan yang dahsyat pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.